Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dan mari menyimak video berikut ini terlebih dahulu sebelum memberikan tanggapan dan Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita tonton dulu pernyataan dari Bunda Korla, sahabat. Jadi Bunda cari hiburan, kesana kemari, joget-joget, nyanyi-nyanyi, ya kan? Sekarang Bunda udah hiburannya udah nggak ada lagi. Jadi sekarang Bunda udah bahagia aja. Tidurku nyenyak, udah nyenyak tidurku, nggak kepikiran. Pokoknya nggak ada lah, bahagia lah. Pokoknya bahagia Bunda ini udah bahagia bener. Sekarang Bunda udah bahagia. Sekarang Bunda bisa nggak bahagia lagi? Oh bisa. Sekalinya aku bahagia 20 kali lipat dari bahagia aku yang dulu. Sekarang Bunda nggak joget pun udah bahagia. Ditambah joget lebih bahagia lagi. Lebih parah lagi bahagianya. Kalau bahagia dulu tuh udah muncak di situ doang, tapi masih banyak lagi. Kalau ini udah sampai klimaks, udah sampai bahagia bener. Duduk pun bahagia, tidur pun bahagia. Kemana-mana rambut aku pun bahagia. Mau kesini, ke sana, bahagia udah. Bahagia. Nggak perlu lagi aku ini. Kok dilama kan Bunda walaupun juga kadang Bunda melamun, kadang Bunda menangis, ya kan? Kalian lihat kan? Live-live Bunda zaman dulu. Seviral-viralnya Bunda itu, ya kan? Bunda menangis kadang-kadang tengah-tengah live, ya kan? Lebih banyak sedih, melamun tiba-tiba kan? Ya kan? Itulah. Gak lepas soalnya. Bahagianya gak lepas, terpendam gitu. Terpendam bener. Terpendam. Ya, begitu abis joget-joget kembali lagi. Ada yang komen gini. Ada yang komen gini waktu itu. Dia ini apa katanya gini? Dia ada dari di antara beribu-ribunya komen, ada yang komen kayak gini. Dia bisa ya menutupin kesedihannya. Itu tepat sekali. Padahal hati dia merontah katanya. Nggak tahu siapa yang komen itu. Mungkin orang yang penglihatannya jelih ya. Katanya dia komennya begitu. Ada di celah-celah komen Bunda baca tapi Bunda pendam sampai sekarang. Dia bilang gitu. Walaupun hatinya menangis tapi dia bisa membuat bahagia dirinya. Itu komennya kayak gitu. Itu ingat kali Bunda. Ada salah satu komen yang Bunda baca. Di antara 1000 sejuta komen itu yang Bunda baca. Walaupun dia ceria-ceria, dia bisa menutupin kesedihan hatinya katanya. Itu orang itu pasti itu yang komen itu orang pinter ngeramal itu. Itu orang pinter melihat wajah orang itu. Bunda kalau tahu kalau Bunda tahu namanya waktu itu gue sebut namanya. Dia tahu tuh. Walaupun dia kata di balik kebahagiaan dia sebenarnya dia menyimpan kesedihan. Bener itu. Itu bener. Itu bener komennya itu. Salah satu komen yang pernah Bunda baca kayak gitu. Di balik kebahagiaan dia di balik kebahagiaan dia menyimpan kesedihan. Itu Bunda baca. Suka-suka Bunda lah. Ya udahlah. Pak Jamal yang komen itu dulu Bun. Pak Jamal mana? Pak Jamal mana? Pak Jamal itu Bun. Pak Jamal yang komen itu Bun. Pak Jamal yang komen itu dulu Bun. Mana orangnya? Coba ditak namanya. Siapa yang komen itu? Coba ditak orangnya dong. Pak Jamal. Ayo kita tangkapin gitu Bun. Siapa orangnya? Itu Rama Bunda. Oh iya. Ya, saya nggak tahu Pak Jamal yang dimaksud oleh Bunda ini apakah saya atau tidak. Tetapi saya memang pernah komen, sahabat. Tetapi komen saya tidak seperti yang dia katakan ini ya. Komen saya itu begini kira-kira. Sukacita dari dunia bersifat sementara. Kita hanya bisa menutupi rasa sedih kita agar kita tetap kelihatan seperti orang bersukacita. Sukacita yang sebenarnya adalah dari Tuhan, itu bersifat kekal. Filipi 4 ayat keempat. Bersukacitalah senantiasa, sekali lagi katakan bersukacita. Kenapa sukacita dari Tuhan itu bersifat kekal, sahabat? Karena kita sampai di surga pun kita tetap menjadi orang yang bersukacita. Di surga adanya sukacita, sahabat, tidak ada kesedihan dan air mata. Makanya sukacita itu bersifat kekal. Jadi tulisan saya waktu di komen itu simple, tapi saya tidak merasa bahwa itu adalah saya ya, tetapi saya memang pernah. Demikian cuplikan videonya saudara-saudara semua sebagaimana sudah kita dengarkan secara bersama, dan karena itu saya mengajak kita mari melihat di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27 dikatakan bahwa damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Luar biasa. Firman Tuhan mengingatkan kita semua, saudara-saudara sekalian, bahwa sesungguhnya kalau kita bicara mengenai sukacita, kita bicara mengenai sejahtera, kita bicara mengenai bahagia dalam menjalani kehidupan ini, sejatinya sesungguhnya itu diperoleh dan didapati satu-satunya di dalam Tuhan Yesus saja, karena sesungguhnya Dialah yang menjadi sumber damai sejahtera bagi tiap-tiap kita yang percaya kepadanya. Dan dikatakan damai sejahtera
yang diberikan oleh Tuhan yang berasal daripada surgawi itu tidaklah sama dengan damai sejahtera yang diberikan ataupun yang berasal daripada dunia ini. Yang mungkin dalam menjalani kehidupan orang bisa bahagia ya dengan punya banyak materi, dengan punya sesuatu yang diinginkan, orang bisa bahagia, tetapi sesungguhnya Alkitab berkata bahagia yang di dalam Tuhan itu melampaui semuanya itu. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah dengarkan ya satu penjelasan dari Bunda Korla dan juga ada komentar dari Mas JDP ya. Memang boleh saja dan tentu tiap-tiap orang punya hak untuk bahagia, punya hak untuk bersuka cita dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, di dalam siapakah itu didapati dan bagaimanakah cara mendapatkannya dan oleh siapakah yang membuat kita ataupun orang dalam menjalani kehidupan ini bisa merasa bahagia, bisa merasa tenang dan segala macamnya. Lalu kemudian dalam Filipi pasal 4 ayat 4 hingga ayatnya yang kelima dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah, ini dia ya, ini satu perintah bahkan ya, saudara-saudari semuanya, bersukacita itu harus di dalam Tuhan, bukan karena apa yang ada pada kita, bukan karena apa yang ada di sekeliling kita, tetapi terutama bersukacita harus dalam konteks di dalam Tuhan. Apakah kemudian kita tidak boleh bersukacita, tidak boleh bahagia ketika punya sesuatu yang bersifat materi? Ya, tentu saja boleh. Ya, Alkitab juga pun mengajarkan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, apa itu saudara, semuanya itu, ya kebutuhan sehari-hari akan ditambahkan kepadamu. Tetapi orientasi itulah yang ditekankan oleh Alkitab ya. Orientasi hidup ini haruslah mengarah kepada surgawi, kepada Tuhan Yesus. Sedangkan apa yang kita peroleh dalam kehidupan sehari-hari itu adalah bonusnya. Nah, itu yang dimaksudkan ya. Lalu kemudian kalau kita lihat lagi dalam kitab Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-10 dikatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, inilah maksudnya. Saudara-saudari semuanya, orang bisa punya hal-hal yang menakjubkan dalam kehidupan ini, materi dan segala macamnya. Tetapi mesti kita ingat bahwa sejak semula ketika kejadian ataupun peristiwa kejatuhan manusia dalam dosa, apa akibatnya Alkitab katakan adalah kematian. Bukan kematian secara fisik semata, tetapi terlebih daripada itu adalah kematian dalam pengertian keterpisahan dengan Allah. Dan sesungguhnya kematian yang paling luar biasa mengerikan itu adalah keterpisahan dengan Allah. Dan itulah yang dikatakan oleh Alkitab ya, bahwa bahagia itu bukan karena semata-mata punya materi, tapi bahagia itu karena ada relasi, karena ada hubungan yang baik, yang harmonis dengan Tuhan. Dan bagaimana agar semuanya itu bisa terwujud? Ya di dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang sudah mengerjakan penebusan dan menyelamatkan umat manusia. Nah, lalu kemudian dalam Mazmur pasal 27 ayatnya yang ke-10 ini juga luar biasa. Saudara-saudari semuanya dikatakan bahwa sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ya, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara-saudari semua ya, tetapi percaya dan yakinlah Tuhan setia, Dia selalu ada bagi tiap-tiap kita, bagi tiap-tiap insan manusia yang berseru dan berharap senantiasa kepadanya. Karena itu bahkan digambarkan sekalipun orang tua kita tidak bersama ataupun meninggalkan kita ataupun mungkin mengabaikan kita, tetapi Alkitab katakan Tuhan menyambut aku. Jadi kasihnya bahkan melampaui kasih orang tua terhadap kita. Lalu dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai ke 39 ini satu perintah yang sangat menakjubkan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, lalu kemudian dan dengan segenap jiwamu, lalu dan dengan segenap akal budimu. Lalu kemudian itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri ya. Ini menjadi salah satu ciri khas orang-orang yang beragama Kristen ya, bahkan kasih seperti ini tidak hanya terbatas pada komunitas saya ataupun pada ruang lingkup sesama Kristen, tetapi ya juga kepada mereka yang bukan Kristen. Bahkan lebih daripada itu, kalau kita baca dalam beberapa ayat Alkitab itu secara luar biasa mengajarkan, berkatilah orang yang membenci, menganiaya kamu dan segala macamnya. Ya,
Kalau kepada orang seperti itu saja diucapkan oleh Alkitab, berkatilah mereka, ya berbuat baiklah kepada mereka, ya bagaimana terlebih lagi kepada orang-orang yang hidup seiman, terlebih lagi kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita yang hidup berdamai, ya. Tapi poin pentingnya sebenarnya diajarkan oleh Alkitab, ya, kasih itu hendaknya selalu diimplementasikan dalam menjalani kehidupan ini, dan pada akhirnya nama Tuhan saja yang dipermuliakan.